Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di request. Yang pertama ESA, kedua TKIM, ketiga INKP, keempat ASI, kelima Auto, keenam IMAS, ketujuh IMJS. Langsung saja ke saham pertama. Ada ESA yang hari ini ditutup naiknya cukup signifikan 9,7% ke harga 520. Kalau dilihat dari transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang ESA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ESA kalau dengan kondisi seperti ini sepertinya valid swing low di 480. Jadi menarik nih untuk ESA, target kenaikannya karena ini all time high dan rounding bottomnya itu target 650, tapi terdekatnya dulu aja bisa tarik seperti ini 580 bisa, tapi ya uji 540 550 dulu lah area all time high-nya ini. Untuk ESA kalaupun yang baru mau beli di harga sekarang ya yang penting siap cut loss di bawah 480. Udah kalau dia jebol 480 cut loss karena ini mungkin dia lagi konsolidasi di range harga supportnya 480, resistennya 525 sampai 530 ya. Tapi ada perubahan praksi harga, resisten minor yang baru saja di breakout itu 500. Kalaupun merah paling bisa seperti ini. Merah ini retest terus mantul lagi. Harusnya sih nggak berubah praksi harga kalau memang mau kembali lanjut uptrend. Jadi seperti itu. MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas, bercat di atas 0 juga makin tinggi, dan volume hari ini meningkat yang signifikan dari volume hari kemarin ya, 2 kali lipatnya. Jadi tetap arah ESA uptrend. Jadi seperti itu untuk ESA. Langsung saja ke saham kedua, ada TKIM yang hari ini kembali turun 0,7% ke harga 7.075. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell dan 4 hari minggu ini juga net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang belum ada flow dan terlihat memang lagi didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TKIM setelah gagal bertahan di atas 800, dia konsolidasi di area neckline 7.600, gagal dan dia turun lagi. Jadi dengan kondisi seperti ini kan terlihat dia juga gagal melewati 7.200 karena naik turunnya TKIM ini dari support ke resisten itu 400 poin. Jadi kalau dia gagal bertahan di atas 7.200 itu peluangnya ke 6.800. Mending belinya yang di bawah sekalian atau tunggu kalau besok TKIM balik ke atas 7.200 buy. Tinggal cut loss kalau dia balik turun lagi ke bawah 7.200 karena itu berpeluang ke 6.800. Untuk TKIM, kalau dilihat harga pulp and paper juga ya, dia gagal melewati 500 harganya ini, dia membentuk pola dead cat bone dan arahnya ke bawah. Jadi ya kalau saya lihat masih rawan untuk TKIM bisa turun. Nah itulah kalau niatnya trading harus pakai cut loss. Kalau di luar skenario cut loss dulu, nanti sekalian beli di bawah kalau masih pengen beli TKIM. Jadi seperti itu ya untuk TKIM. Minggu ini besok terakhir ya, kalau dia besok tutup di atas 7.200 bagus, target seminggu ke depan bisa lah uji 7.600. MACD-nya juga masih sangat tajam mengarah ke bawah, sudah di bawah perbatasan garis 0 dan barcat di bawah 0 masih terbentuk. Volume memang biasa aja, tapi biasanya diiris pelan-pelan ya, tetap turun ini. Bahkan sudah hampir sebulan lebih dia turun. Jadi arah TKIM kalau besok nggak mampu naik ke 7.200 berarti ke 6.800. Belinya gimana? Kalau saya belinya nunggu dia breakout 7.200 atau tunggu di 6.800 buy on support. Jadi seperti itu untuk TKIM. Langsung saja ke saham 3, ada INKP yang hari ini juga ditutup terkoreksi 1,98% ke harga 7.400. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell dan seminggu ini juga asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INKP sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal INKP sama setelah gagal melewati 8.000 dia pelan-pelan turun dan terus turun nih ya. Kalau dilihat itu kan area konsolidasi atasnya ini dan bawahnya ya ini. Nah jadi kemana arahnya? Kalau saya tunggu di 7.000, kecuali sama kayak TKIM. Kalau
INKP ini balik ke 7.600 besok bagus. Jadi bisa konsolidasi di range harga 7.600 sampai 8.000 ya. Jadi mending kalau saya wait and see aja dulu, karena saat jebol 7.600 juga dengan volume yang besar hari ini melanjutkan penurunan, lebih baik tunggu INKP ini di bawah sekalian di 7.000 sampai 7.100, tinggal cut loss kalau dia tutup di bawah 7.000. Jadi seperti itu, wait and see aja ya. Untuk INKP juga masih arahnya downtrend dan ke bawah, masih adanya juga mengarah ke bawah. Bar chart di bawah 0 makin dalam dan volume makin meningkat saat penurunan. Jadi berpeluang turun dulu untuk INKP. Langsung saja ke saham keempat, ada SII yang hari ini ditutup menguat tipis 1,77% ke harga 5.725. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell dan seminggu ini juga net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INKP mulai diakumulasi ya, walaupun masih tipis nih oleh SQ, BQ, RX, AK, KZ, broker asing semua ya. Cuman SQ nih, BCA Sekuritas yang jual tipis-tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ASI bagus karena dia rebound dari area support 5.600 dan itu dulunya neckline ya, memang harus dipertahankan ya area itu, karena terlihat juga ini ada membentuk bisa nanti double bottom atau dia akan konsolidasi di range harga ini. Nah, jadi menarik kan? Udah di area bottom ya, tinggal cut loss kalau ASII turun dari 5.500. Cuman sudah jauh ya, harusnya tadi beli atau kemarin pas di 5.600 beli. Jadi seperti itu. Untuk ASI tetap masih ada peluang untuk kembali naik. Coba kalau ditarik dengan Fibonacci, dia mantul dari golden ratio-nya 0,618 di 5590 sampai 5600. Jadi bisa aja nih nantinya malah swing low. Nah, seperti ini. Terus baru dia naik lagi. 1 2 3 4 5. Apakah ini web 5? Saya juga kurang terlalu bisa ya. Kalau counting web tuh kan harus benar-benar itu, kalau secara terlihat seperti ini ya bisa aja kan, ini 1 2 3 4 dan harusnya 5, yang penting nggak jebol 5.500. Mungkin seperti itu ya pergerakannya ya. Kalau Bapak Ibu masih bingung dengan membuat web swing low ya, yang penting ikutin aja support resisten yang ada. 5.500 harusnya dipertahankan. Kalau itu jebol berarti lanjut downtrend. Harusnya ASI juga besok itu lanjut naik, minimal bisa uji 5.800. Jadi seperti itu untuk ASI. Langsung saja ke saham kelima, ada Auto yang hari ini ditutup menguat 0,43% ke harga 1.155. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell dan seminggu ini juga net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Auto didistribusi, cuman bid offer-nya juga kurang menarik ya. Auto tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Auto ternyata lagi retest trendline downtrend-nya yang terbentuk dari Mei 2018 ya. Kalau mau bagus, Auto hari besok atau minggu depan balik lagi ke atas 1.200. Kalau dia benar-benar balik ke 1.200 berarti itu terkonfirmasi swing low-nya di 1.155. Kalau ditarik dengan Fibonacci dari sini harusnya tariknya kan, nah dia sebenarnya udah jebol nih, udah nggak valid lagi dan dah nggak kuat dia uptrend. Ini sebelumnya dia mantul dari 1.200 kan, pantulannya aja sampai 1.300 kan, lumayan nih di golden ratio-nya. Tapi kalau ditarik dari bawah ya ini kebetulan juga di golden ratio-nya ya, tapi kan pasti membingungkan yang ini apa yang ini dipakai kan ya. Biasanya ya pakai swing low yang ini yang terbaru. Tapi kalau Bapak Ibu tarik ya sesuaikan aja lah mana yang cocok dengan mata penglihatan Bapak Ibu. Jadi seperti itu ya. Untuk Auto bagusnya kalau saya nekat beli di harga sekarang ya cut loss kalau dia turun dari 1.150, atau beli Auto nih tunggu dia kembali ke atas 1.200. Jadi seperti itu untuk Auto. Langsung saja ke saham ke-6, ada IMAS yang hari ini ditutup menguat tipis 0,56% ke harga 885. Kalau dilihat dari asing seminggu ini net sell.
Kalau dilihat dari broker summary-nya, IMAS di distribusi bid offer-nya sepertinya. Nah kan rawan juga. Langsung saja ke teknikalnya. Oh ternyata IMAS sudah bisa dikatakan turun sangat dalam dan dia gagal melewati 900 hari ini, tapi masih ada peluang. Kalau dia bisa besok ya, harus besok dia tutup di atas 900 bagus. Kalau dia Senin balik lagi di bawah 900 berarti pola dead cat bond. Udah kalau nekat beli ya out. Jadi seperti itu ya. Kalau dilihat IMAS juga strong downtrend karena terus membuat low baru, baik itu high low ataupun lower low. MACD-nya juga mengarah ke bawah membentuk dead cross, bercat di bawah 0 juga makin dalam dan terlihat memang ya mulai ada konsolidasi di atas 880. Tapi besok konfirmasinya harus balik minimal ke 900. Jadi seperti itu untuk IMAS. Langsung saja ke saham terakhir, ada IMJS yang hari ini juga ditutup terkoreksi 2,31% ke harga 422. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IMJS di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMJS masih menurut saya di area supportnya ya, karena supportnya itu 420 sampai 440, sekitar 20 poin di range konsolidasinya. Ya lumayan nih, dapat sekitar 4%-an lebih ya. Kalau beli di support, jual di resisten. Nah, tektokin aja. Tinggal cut loss kalau dia jebol. Bisa cut loss dia jebol 400 atau dia jebol 420, jual aja di 414 atau 416. Kalau saya jual kalau dia besok merah lagi dan tutup di bawah 420. Dan target profitnya mana? Ya 440, 430 sampai 440. Jadi seperti itu ya. IMJS juga downtrend. Dia belum mampu melewati downtrend channelnya ini. Ya kuncinya konfirmasinya 460. Kalau itu di break minggu depan bisa lanjut sampai 500. Dan bagusnya lagi kalau IMJS perubahan praksi harga di 500. Tapi kalau nekat beli di harga sekarang dengan target swing trade, target minimal 460 sampai 500 ya, cut loss saja kalau dia jebol 400. Boleh juga seperti itu ya strateginya. Kalau dia jebol 400 baru cut loss sekitar 7% dan target profitnya hampir sama nih. 460 kan 9%, apalagi 500 17%. Jadi risk rewardnya 1:2. Jadi seperti itu ya. Untuk IMJS ya kalaupun nekat ya boleh-boleh aja, tapi dilihat juga lot size-nya disesuaikan dengan yang ada. Jangan berlebihan, takutnya bandarnya lihat dan bisa aja diguyur dia dulu biar cut loss baru naik lagi. Jadi seperti itu ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa langsung tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Kalau Bapak Ibu yang baru pertama kali mau belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.